Nelayan di sungai ini punya satu aturan yang tidak pernah mereka langgar. Peraturan yang tidak tertulis, tetapi petuah dari orang terdahulu. Jika suatu malam kamu berdiri di tepian sungai dan melihat kabut turun perlahan di atas air, jangan pernah mencoba menyeberanginya. Dan jika kamu sedang berlayar dan kabut turun tiba-tiba di tengah sungai, jangan pernah menepi ke daratan. Karena menurut cerita lama, ada sebuah desa yang hanya muncul saat kabut datang. Sebuah desa yang seharusnya tidak ada. Sebuah desa yang lenyap dalam satu malam, tanpa kebakaran, tanpa banjir, tanpa ada yang tahu penyebab pastinya. Orang-orang tua desa menyebutnya dengan nama Negeri Silok. Kisah ini bukan hanya sekedar legenda, tapi benar-benar terjadi dan dialami langsung oleh warga sekitar. Ingin tahu cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menurut cerita, bertahun-tahun lalu, di desa Minanga tahun 1800-an, ada sebuah desa. Desa di seberang sungai yang konon merupakan desa yang makmur. Di desa itu, warganya adalah petani dan pencari ikan sungai. Namun karena satu kejadian, desa itu menghilang dari peradaban. Puluhan tahun setelahnya, terdengar kabar bahwa ada warga desa yang pernah melihat desa itu di tengah kabut. Namun sejak saat itu, belum pernah ada mata manusia yang pernah melihat desa itu lagi. Seolah cerita itu hanya dongeng di masa lalu. Malam itu, langit desa Minanga terlihat berat. Awan hitam menggantung rendah. Angin dari sungai Komering berhembus dingin, seperti membawa pertanda bahwa hujan akan segera turun. Di sebuah warung kopi kayu sederhana di tepian sungai, 4 orang tua masih duduk berbincang. Pak Hasbi, Pak Karim, dan Pak Rakso, serta pemilik warung tua, Ibu Nam. Lampu lentera minyak menggantung di atas meja kayu. Cahayanya redup, bergoyang pelan tertiup angin. Sungai Komering mengalir gelap di kejauhan, dan malam terasa begitu sunyi. Terdengar obrolan santai dari warung. Angin dari sungai malam ini dingin sekali. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Hujan begini justru bagus. Ikan biasanya naik ke permukaan. Kalau jaring dipasang malam ini, bisa dapat banyak. Karim, kau ini, langit sudah gelap begitu, masih saja kepikiran ikan. Sebaiknya tidak untuk malam ini, Rim. Kabut sudah mulai turun. Lagi pula, ini juga sudah larut. Memangnya kenapa, Mbah? Justru ikannya pasti besar-besar. Apa kau tidak lihat? Lagi musim kabut dari sungai. Benar kata Pak Hasbi, jangan malam ini. Terlalu beresiko, Karim. Halah, kabut saja takut. Aku sudah puluhan tahun di sungai ini, Mbah. Aku ini Karim, nelayan anti badai dan cuaca. Kabut di sungai itu bukan kabut biasa. Rim, peraturan di desa, dan kau juga tahu itu. Ibu Nam, jangan mulai lagi cerita itu. Cerita yang masih belum tahu kebenarannya. Biarkan saja Ibu Nam bercerita. Kan lumayan buat teman kita ngopi. Kalian ini tertawa saja, sampai kalian benar-benar melihatnya. Melihat apa? Desa yang hilang itu? Orang tua zaman dulu berkata seperti itu. Banyak orang pernah mendengar sesuatu dari sana.
Tetua desa juga sering mengingatkan untuk jangan ke sungai saat turun kabut. Dan tidak ada salahnya percaya cerita mereka, Rim. Iya, benar yang dikatakan Pak Hasbi. Dan orang-orang tua dulu juga bilang, desa itu ada di seberang sungai. Sebaiknya kau tidak pergi ke sungai malam ini, Karim. Kami yang tua ini cuma bisa mengingatkan. Itu kan cuma cerita orang tua untuk menakuti anak kecil. Lagi pula, hujan sepertinya tidak akan turun. Dan sungai tidak pernah menunggu orang yang penakut. Aku pergi dulu. Karim, tunggu sebentar. Aku hanya ingin berpesan. Kalau kabut datang dari sungai, dan jangan menepi ke seberang. Lebih baik pulang saja. Gerimis mulai turun. Pak Karim berdiri perlahan. Ia mengambil topi capingnya, lalu berjalan menuju tepian sungai Komring. Pak Hasbi sempat memanggil, namun Pak Karim hanya tertawa kecil. Baginya, sungai bukanlah tempat yang perlu ditakuti. Ia sudah terlalu lama hidup bersama arus, angin. Tak lama kemudian, perahu kayu kecil miliknya mulai menjauh dari tepian. Dayung kayu memecah permukaan air, perlahan berirama, dan hilang dalam kabut. Dari warung, Ibu Nam, Pak Hasbi, dan Pak Rakso hanya bisa memandangi sosoknya yang semakin jauh. Kabut mulai naik dari sungai. Semakin jauh Pak Karim mendayung, semakin tebal kabut yang muncul di atas sungai. Lampu-lampu di desa perlahan menghilang di belakangnya. Kiri dan kanan sungai tidak lagi terlihat. Hanya air dan kabut putih yang menutup segalanya. Pak Karim mulai memperlambat dayungnya. Ia mencoba melihat ke depan. Dan di tengah kabut itu, hujan perlahan mulai lebat. Pak Karim kesulitan mengendalikan perahunya. Karena lebatnya hujan malam itu, pandangannya pun terbatas. Pak Karim memutuskan untuk menepi segera. Dia mengarahkan perahunya ke arah depan dan mencari apakah ada daratan yang bisa dia tuju. Tak lama kemudian, dari balik kabut itu, ia melihat sesuatu. Bayangan daratan dan sebuah pedesaan. Perahu Pak Karim perlahan menepi. Lalu, ia turun ke darat. Dan ketika kabut bergerak pelan, sesuatu mulai terlihat di hadapannya. Sebuah desa. Desa dengan rumah panggung kayu. Beberapa berdiri berjajar di sepanjang jalan tanah. Pak Karim terdiam. Selama puluhan tahun ia menyusuri sungai Komring, ia tidak pernah melihat desa di tempat ini. Namun malam itu, sebuah desa tiba-tiba berdiri di sana. Sunyi dan terlalu sunyi. Tidak ada lampu dan tidak ada manusia. Tidak ada suara kehidupan. Hanya angin yang melewati celah papan rumah tua dan suara binatang malam. Pak Karim berjalan perlahan menyusuri jalan tanah. Dan saat itulah ia mendengarnya. Pelan, jauh, seperti datang dari tengah desa. Terdengar bunyi gamelan. Ia pun memutuskan mencari sumber suara itu. Terdengar dari salah satu rumah. Namun, sepertinya tak berpenghuni. Lalu dia mencoba memeriksa rumah lainnya. Namun sama, tidak ada penghuni. Setelah beberapa saat, Pak Karim merasa sesuatu tidak beres. Udara di desa itu terasa terlalu dingin, dan suara gamelan itu tidak pernah berhenti. Akhirnya ia memutuskan kembali ke perahunya. Ia berjalan cepat menuju tepian sungai.
Kabut masih tebal, namun ia berhasil menemukan perahunya. Segera ia mendayung kembali. Hujan dan kabut masih menemaninya di perahu. Setelah mendayung beberapa lama, tampak dari kejauhan lampu-lampu desa Minanga kembali terlihat. Pak Karim akhirnya bergeras mempercepat lajunya, dan akhirnya dia sampai di tepian desanya. Ia menarik perahu ke daratan, lalu menoleh ke seberang sungai Komring. Dan saat itulah darahnya seperti berhenti mengalir. Matanya terbelalak, karena di seberang sungai itu ternyata tidak ada desa. Tidak ada rumah, tidak ada jalan tanah. Yang ada hanyalah hutan belantara. Seolah desa yang dia hampiri tadi hilang, bahkan tidak pernah ada. Ketika Pak Karim menceritakan kejadian itu, orang-orang tua di desa Minanga hanya saling memandang. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Itu negeri Silok." Sebuah cerita yang dianggap dongeng dan mitos, dan sebuah desa yang konon dulu pernah berdiri di sana, kini hadir kembali, seolah berkata, "Kami tidak benar-benar hilang." Sejak malam itu, Pak Karim tidak pernah lagi pergi melaut sendirian. Namun cerita itu belum selesai sampai di sini. Sejak malam itu, cerita tentang apa yang dialami Pak Karim menyebar ke seluruh desa. Sebagian orang percaya, sebagian lagi menganggapnya hanya cerita nelayan tua yang terlalu lama berada di sungai. Beberapa hari setelahnya, orang-orang desa Minanga mulai mendengar sesuatu yang aneh. Kadang-kadang, di malam berkabut, mereka bukan mendengar bunyi gamelan dari arah seberang sungai, tapi kali ini dari tengah sungai. Dan setelah kejadian itu, warga juga bersaksi. Di antara kabut di tengah sungai, mereka pernah melihat sesuatu. Bukan perahu, bukan manusia, melainkan bayangan rumah-rumah kayu. Seperti sebuah desa yang berdiri di atas sungai dalam kabut. Yang paling menakutkan adalah pada malam tertentu, di antara bunyi gamelan yang datang dari tengah sungai, mereka juga mendengar satu suara lain. Suara dayung kayu membelah air. Seolah ada seorang nelayan tua yang masih terus mendayung perahunya di dalam kabut, mencari jalan pulang. Namun, tidak pernah benar-benar sampai tepian.